Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat Filah. Ketemu lagi dengan saya, Zulfa Husnayain, dan di sini ada ustazah kita, Ustazah Hajah Srimas Kufah Yusuf. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa, Ustazah? Taubat. Tentang taubat. Masya Allah, luar biasa. Ini pembahasannya yang sangat-sangat kita perlukan ya, Ustazah ya. Karena semua orang pastilah banyak dosa. Banyak dosa, banyak salah, dan kita semuanya ingin masuk surga. Gitu. Oke. Meningkat waktunya saya persilakan. Terima kasih Kak Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah rahimatillah. Alhamdulillah, untuk segmen kita kali ini kita akan bahas tentang taubat. Taubatan nasuha. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-8. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sahabat Filah rahimatullah, mari kita simak ayat ini memerintahkan untuk kita bertobat. Panggilannya adalah panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu, taubatlah ilallah kepada Allah taubatan nasuha. Apa itu artinya nasuha? Tidak mengulangi lagi. Jadi kalau kita sudah tobat, jangan mengulangi lagi. Kalau kita sudah baik, jangan jelek lagi. Ayat ini. Kenapa? Pasti Allah itu akan memberikan balasan. Yang namanya tobat, itu berarti yang dulu itu jelek, kita berusaha sekarang sampai ke depan, sampai ketemu Allah, selalu baik harapannya seperti itu. Maka Allah berjanji di ayat yang berikutnya lagi, ayat ini adalah isi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat yang tidak akan mengulangi lagi. Itu inti dari ayat surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-8. Kita disuruh taubat. Hai orang beriman, bertobatlah. Kenapa? Yang kedua, fadilah taubat ada dua di ayat ini. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Fadilah kalau kita sudah bertobat dan sudah berbuat baik ada dua. Asa dihapuskan yukaffiru ankum sayiatikum, dosa-dosa kita. Dari kapan mulai dihapus? Umur 10 tahun sampai nanti maut. Sampai kita saat ini. Nah, saat ini kita tutup yang dulu jelek-jelek menjadi baik. Fadilah yang kedua, Allah menyebutkan masih di dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 8, wa yudkhilakum jannah. Allah berjanji kalau engkau sudah bertobat, sudah berbuat baik, Allah janjikan surga. Masya Allah di sini. Apa kondisinya surga? Kesimpulan yang ketiga ayat ini, yang pertama tadi perintah taubat, yang kedua adalah balasan orang-orang yang bertobat, yang ketiga adalah kondisi surga. Masya Allah. Di ayat ini disebutkan tajri min tahtihal anhar. Kondisi surga adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai, gemericik air. Jangan bayangkan air yang kotor ya, air yang butek ya. Ini airnya bersih, mengalir, ada suara gemericik-gemericik, itu bisa menenangkan hati. Yang B, kondisi surga adalah yauma la yuhzillahun nabiyina walladzina amanu ma'ah. Kondisi surga adalah Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang mukmin.
yang sudah berbuat baik tidak akan Allah kecewakan. Karena Allah berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Yang C, Allah sebutkan di ayat ini, nuruhum yas'a baina aydihim. Allah sempurnakan cahayanya. Masya Allah, Allah sempurnakan cahayanya di surga itu. Masya Allah, orang-orang yang sudah beramal soleh masuk surga, cahayanya itu Masya Allah. Orang-orang yang masuk surga tidak ada yang kotor. Apa yang sudah dimakan, kalau di dunia kan apa yang dimakan jadi keringat, jadi kotoran. Nanti orang-orang yang di surga tidak ada kotoran, semuanya bersih. Allah sempurnakan. Masya Allah ya, di ayat ini menegaskan kepada kita semuanya, itulah balasannya. Kesimpulan yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang sudah bertobat, otomatis melakukan kebaikan-kebaikan. Bentuk kebaikan ada dua, hablum minallah, amalan-amalan yang hubungannya dengan Allah. Otomatis sholat, itu pasti. Kenapa? Karena sholat ini sebagai barometer seseorang. Sudah pernah kita bahas di segmen yang lain. Tujuan daripada sholat adalah mencegah perbuatan. Boleh kalau mau dibuka lagi, surat 29 ayat yang ke 45. Utlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqamus salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Al-ayah terjemahin. Ya. Surat 29 itu Al-Ankabut ayatnya 45 ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Ini bentuk kebaikan yang hablum minallah. Di sini disebutkan amalan-amalan hablum minallah di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45. 1. Banyak tadarus Al-Quran. Utsluma, baca itu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah, nggak mudeng, nilainya ibadah. Maka perbanyaklah tadarus Al-Quran. Bentuk amalan lagi yang berikutnya, yang kedua di ayat itu tadi, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Kenapa? Karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Wala dzikrullahi akbar, salat itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ayat itu jelas tadi. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui atau maha apa yang Allah, yang hamba-hamba lakukan. Masya Allah, ini amalan yang hablum minallah, yang nilainya langsung ke Allah. Baca Al-Quran langsung Allah, baca Al-Quran pahalanya udah nyampe akhirat. Sholat langsung Allah, tidak kepada yang lain. Lanjut, bentuk amalan yang B adalah hablum minannas, yang hubungannya dengan manusia, yaitu sedekah. Arti sedekah itu berbuat baik. Boleh buka surat 57, Allah menyebutkan ayat yang ke-18. Al-Hadid 57 Al-Hadid. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullahu qardan hasana fayudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Masya Allah, ini balasan bagi orang-orang yang banyak berbuat baik. Sodikun sodakotun, itu berbuat baik, membenarkan ya. Innal musaddiqina, orang-orang yang berbuat baik, sedekah, baik laki-laki atau perempuan, itu balasannya ada 3. A, qardon hasana, kebaikan siapapun, laki perempuan, di mata Allah dinilai dipinjam, dan itu pasti akan kembali
dan dikembalikannya kapan? Pas kita butuh. Sakaratul maut, kubur, sampai mengangkat derajat kita ke surga. Yudha'afu lahum yang B, fadilah sedekah adalah dilipat gandakan nilai pahalanya. Ya, entah itu pahala kita dirasakan di dunia atau sampai adanya terakhir, walahum ajrun karim, diberi pahala yang sangat mulia yaitu surga. Masya Allah. Itu bagi kita mumpung masih ada nyawa, ayo sahabat Villa untuk berbuat baik sebagai tanda tobat kita kepada Allah. Masya Allah ya saudara, memang kita tempatnya salah. Iya. Otomatis kalau misalnya kita mau berharap surga gitu ya, caranya dengan kita bertaubat tadi. Dan mumpung masih ada kesempatan. Iya, benar sekali. Oke sahabat Villa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar di bawah ini, atau misalnya mau langsung ke IG kami bisa langsung aja ke IG-nya Saudara Sri Mas Mufa Yusuf. IG-nya Kak Jul boleh disebutkan? Iya, saya Jul Fausnayain. Nanti bisa tulis komentar di sana, atau mau sharing atau mau mengusulkan tema apa yang akan kita sampaikan nanti di live problem ini. Oke, sahabat Villa, kita cukupkan untuk segmen kali ini, Ustazah ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di segmen-segmen